Yang saya hormati Ketua Yayasan Bernardus yang rawuh hari ini, saya melihat Buder Heri dan jajarannya ada Pak Anton, Romo Deni belum kelihatan nih. Yang saya hormati Romo Yupi, yang saya hormati Senat Politeknik Katolik Mangunwijaya, yang saya hormati Ketua DPW Patelki Bapak Margono, Ketua PAVI Jawa Tengah Pak Haris, yang saya hormati rohaniwan dari Muslim Bapak Ismail, Kristen Pak Pendeta Nathanael, teman-teman dosen yang saya kasihi dan juga tamu undangan dari beberapa perguruan tinggi di Semarang, terima kasih kerawuannya, dan juga beberapa dari SMA, SMK, terima kasih semuanya. Selamat pagi dan berkah dalem. Puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Tiada henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perlindungan, penyertaan dan kebaikannya hingga detik ini. Hari ini kita menyelenggarakan wisuda yang ke-7. Kami melantik 120 mahasiswa menjadi ahli madya dan menyerahkan kembali para wisudawan ini kepada orang tua. Dari Prodi Teknik Kimia ada 30 orang, dari Prodi Farmasi ada 51 orang, dan dari Prodi Analis Kesehatan ada 39 orang. Ada 4 wisudawan terbaik, tadi sudah diberi selempang dan juga piagam penghargaan. Yang pertama dari Teknik Kimia, Anggita Violasya Dwiyavani ya, betul ya. Silahkan berdiri, kita beri aplaus, tepuk tangan. Yang kedua dari Prodi Farmasi, Adinda Prasetyani. Oh iya, saya kelupaan tadi, Anggita itu IPK-nya 3,90. Kemudian Adinda 3,86. Kemudian dari Prodi Analis Kesehatan, Arsinta Kurotul Aini dan VB Marsia Karanita. Kenapa 2? Ya karena IP-nya sama, 3,89. Ya, maka dua-duanya kami beri penghargaan sebagai wisudawan yang terbaik 2. Tidak tahu kalau tahun depan ada 3 sama ya 3 ya. Saya mengucapkan profisiat ya kepada wisudawan terbaik dan juga kepada semua wisudawan atas nama pribadi dan juga Polteka Mangunwijaya. Selamat atas capaian kalian semua. Semoga pengalaman pergulatan selama kurang lebih 3 tahun di Polteka Mangunwijaya mampu memberi bekal untuk memasuki dunia kerja, baik perusahaan, rumah sakit, laboratorium klinik, atau juga di tempat-tempat yang lain. Saya berpesan sedikit ya, jangan pernah berhenti
belajar. Sekarang bahan yang bisa dipelajari itu banyak sekali dan tersedia di internet. Dengan artificial intelligence kita bisa belajar banyak. Semoga kalian terus mencerdaskan diri, tetapi juga terus menjadi pribadi yang bijaksana, terutama di era IT ini, dalam menggunakan media sosial dan berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana kalian nanti bekerja. Di tempat yang baru, teruslah belajar, kembangkan perusahaan, lembaga, supaya kalian dan juga lembaga maju bersama-sama. Kobarkan kepedulian dari Romo Mangunwijaya yang dalam berkarya dan melayani selalu mengutamakan kepedulian, terutama bagi mereka yang miskin, terutama mereka yang tersingkir. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan laporan sedikit capaian dari Politeknik Katolik Mangunwijaya tahun akademik 2023-2024 ini. Di bidang pendidikan, capaian IPK tahun 2023-2024, IPK rata-rata ada 3,46. Kemudian di bidang uji kompetensi prodi farmasi lulus 100%, untuk prodi analis kesehatan 97,5%, dan untuk prodi teknik kimia pelatihan terapan lulus 100%. Untuk capaian berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEFL minimal, jadi minimalnya itu 400, skor prodi farmasi minimal itu 407, jadi di atas standar. Analis kesehatan itu skor minimalnya 410, dan prodi teknik kimia skor minimalnya paling banyak 460. Untuk kurikulum Politeknik Katolik Mangunwijaya, sebagaimana diketahui bersama-sama, kami PT Vokasi, jadi SKS praktikum itu lebih besar daripada SKS teori. Untuk diketahui, prodi farmasi itu prakteknya 62 SKS, teorinya 48 SKS. Analis kesehatan prakteknya itu 72 SKS, kemudian teorinya 41 SKS. Untuk prodi teknik kimia, prakteknya itu 70 SKS, teorinya itu 48 SKS. Jadi mereka ini sudah melalui mata kuliah itu. Kami di bagian kurikulum setiap 4 tahun sekali mengadakan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Kemudian capaian di bidang sumber daya manusia, ada 1 dosen yang lulus S3 dari Universitas Diponegoro atas nama Dr. Antonius Prihanto, SPDMT, ini Pak Pri yang tadi menjadi Wakil Direktur 1. Dan tahun 2024-2025 ada 1 dosen yang sedang melanjutkan studi S3 atas nama Ibu Apoteker Paulina Maya Oktasari, ada di sana.
Kemudian capaian di bidang kemahasiswaan, kami mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, termasuk juga yang kemampuan ekonominya agak kurang, dengan mengakomodasi beasiswa KIPK tahun 2024-2025 ada 28 mahasiswa KIPK, 3 dari kuota reguler dan 25 dari kuota aspirasi DPR. Juga masih ada beberapa beasiswa dari PT Adaro dan juga dari CARE. Kampus juga menyelenggarakan layanan-layanan terhadap para mahasiswa. Mungkin Ibu Bapak bisa mengetahui di kampus ada UKM Padus, paduan suara, hasilnya ya bagus. Kemudian ada UKM olahraga, kewirausahaan, Medconti, ini media sosial. Kemudian juga ada organisasi-organisasi kemahasiswaan. Para mahasiswa ini juga kami asuransikan, kami kerjasama dengan Bumida. Lalu kami juga ada asrama putri di Jalan Seroja yang berkapasitas 56 orang. Nanti kalau adik-adiknya ini masih ada dan ingin masuk asrama, monggo silahkan. Untuk pengembangan soft skill, kami juga mempunyai program-program untuk tingkat 1, itu ada outbound, ada workshop PKM. Untuk tingkat 2 itu ada seminar mental health, kemudian ada workshop PKM juga. Untuk mahasiswa tingkat 3 itu ada seminar persiapan dunia kerja. Politeknik Katolik Mangunwijaya tahun akademik ini juga menyabet beberapa prestasi, ada 9 prestasi. Satu mahasiswa itu juara, ini yang tingkat lokal, juara 3 baca puisi dari AIPTLMI Jawa Tengah DIY. Kemudian ada satu mahasiswa tingkat nasional itu memenangkan juara 2 lomba foto yang diselenggarakan Polteka bekerja sama dengan PPAV, Perhimpunan Pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia. Kemudian untuk tingkat nasional itu ada 7 mahasiswa analis kesehatan yang lolos program summer course pada bulan Juli tahun 2024. Ada Abigail Miracle Florensa. Orangnya ada? Tidak ada ya. April Nur Fadilah, kemudian Brigita Claude Maheswari, Desi Sasmita, kemudian Putih Hati Imani, Patricia Marvel, dan Ratri Ardiana Oktaviani. Ini 7 orang yang berkompetisi ikut atau lolos dalam program summer course yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian di bidang rekrutmen lulusan ada 30 perusahaan untuk prodi farmasi, 29 perusahaan untuk prodi teknik kimia, dan 28 perusahaan laboratorium dan rumah sakit untuk prodi analis kesehatan yang mencari tenaga kerja di tempat kami. Lowongannya sangat banyak, tetapi belum dimanfaatkan oleh para alumni. Mereka menurut cerita dari
yang menyeleksi ini agak sulit untuk melepaskan keluar kota atau keluar pulau. Ya, kalau bisa ya di Semarang. Ya, kalau keluar pulau ke Kalimantan, Sumatera atau yang lainnya agak sulit. Mungkin ibu bapak para orang tua ya yang mungkin agak sulit untuk melepaskan, tetapi peluang untuk itu sangat-sangat terbuka. Kemudian di bidang kerjasama, Politeknik Katolik Mangunwijaya menjalin kerjasama dengan perusahaan, rumah sakit, apotek, klinik kesehatan, maupun juga perguruan tinggi. Ada beberapa MOU yang dibuat sesuai dengan kompetensi. Prodi Farmasi itu membuat MOU dengan APDFI beberapa hari yang lalu, kita tanda tangani. Kemudian Prodi Analis Kesehatan membuat MOU dengan Patelki DPC Semarang, AIPT LMI Regional 4, dan juga CBT Center Ukomnas dari Unimus. Sedangkan Prodi Teknik Kimia dengan PT Profan Raya. Jumlah MOU yang kami miliki sampai saat ini ada 53 MOU dengan rincian 49 MOU dalam negeri dan 4 MOU luar negeri. Untuk yang luar negeri itu kita bekerja sama dengan Universitas Teknologi Mara Malaysia, MSU, dan UCMI, serta Cavite State University dari Filipina. Kita ingin meningkatkan kualitas kita, terutama juga alumni kita, agar bisa bersaing di tingkat internasional. Di bidang tata kelola, Politeknik Katolik Mangunwijaya untuk akreditasi institusi itu mendapatkan perpanjangan otomatis karena tidak mendapatkan catatan dari BAN PT, sehingga kami tetap ada pada posisi B. Kemudian beberapa prodi melakukan reakreditasi beberapa waktu yang lalu, Prodi Farmasi dengan hasil baik sekali, Prodi Teknik Kimia juga dengan hasil baik sekali, untuk Prodi Analis Kesehatan hasilnya unggul. Terima kasih untuk teman-teman tim dari program studi analis kesehatan dan juga unit pengelola program studi atas dinamikanya, perjuangannya untuk capaian-capaian ini. Kemudian Politeknik Katolik Mangunwijaya tahun 2023-2024 ini juga memperoleh dana hibah dari PPPTV PTS dengan nilai sebesar Rp355.850.000. Ini diwujudkan dalam bentuk alat laboratorium dan beberapa LCD. Alat laboratorium kemarin ada apa jenenge kayak? Furnace. Masalahnya aku ora wong kimia. Ada furnace, ada mikroskop, kemudian juga ada beberapa LCD. Pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, capaian dari Politeknik Katolik Mangunwijaya ada 4 publikasi jurnal nasional dan 6 publikasi jurnal nasional terakreditasi, serta 3 jurnal internasional bereputasi. Sementara ada 5 HKI, hak kekayaan intelektual, dan 1 paten granted dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas nama 2 inventor dari Prodi Analis Kesehatan, Ibu Apoteker Francisca Ayuning Tias, dan dari Prodi Farmasi Ibu Apoteker Paulina Maya.
sesudah lama akhirnya berhasil. Kebetulan dirilis bersamaan dengan Dies Natalis Polteia yang ke-6. Terima kasih. Juga di bidang ini mahasiswa juga melakukan penelitian dan mendapatkan HKI tahun 2023-2024. Itu ada 2 HKI atas nama mahasiswa, yaitu di bidang teknologi farmasi atas nama tim Tekfar yang beranggotakan Tatak Toreta Selviana, Tresia Victoria, dan Leoni Ratu. Ini dapat 1 HKI. Kemudian dari analis kesehatan tim Sabut Kelapa yang beranggotakan Raja Satria Wibowo, Atila Putri Dewanti, Violina Erika Nindya Wardani. Ketiganya mahasiswa semester 3. Mungkin ada ya di tempat ini ya. Itu ada salah satu mahasiswanya di sana. Ya, terima kasih. Ini HKI di bidang toksikologi klinik dan lingkungan. Untuk pengabdian pada masyarakat ada 22 kegiatan dan 5 buah publikasi hasil pengabdian pada jurnal ilmiah. Dan terdapat 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat multitahun yang merupakan kegiatan kolaborasi dengan tim Universitas Diponegoro dan dana bersama dari hibah Kemenristek Dikti. Ibu, Bapak, saudara-saudari, itu beberapa capaian yang bisa saya laporkan. Pada saat yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan juga orang tua atau wali dari para wisudawan, wisudawati atas kerjasama yang baik dalam mendampingi putra-putri Ibu Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen dan juga entah yang dari dalam, entah juga dosen yang dari luar. Kita bekerja sama untuk mendidik adik-adik ini. Juga kepada para tenaga kependidikan atas pendampingan, dedikasi, loyalitas, profesionalitas, kerja keras, dan terlebih kesabaran. Ya, ini jago-jago kesabaran semua yang ada di depan ini. Ya, yang menguji kesabaran yang ada di sana itu. Ya, tapi sudah lulus semua. Ya. Yang masih menguji nanti yang ada di sini ya. Ya. Terima kasih mendampingi anak-anak, adik-adik mahasiswa ini sehingga mereka siap untuk mengambil masa depan mereka, baik di kampus maupun juga di tempat praktek kerja lapangan. Secara pribadi, saya juga bersyukur karena selama beberapa tahun ini saya diberi tugas sebagai direktur. Direktur itu singkatannya Direken Batur. Ya. Jadi dihitung sebagai pelayan bersama teman-teman ini dalam suka maupun duka, ya. Dalam senang maupun prihatin, saat kelimpahan maupun kekurangan, dalam kepastian maupun kegelisahan, ketika tertekan atau tertawa bersama. Terima kasih semuanya, mohon maaf bila selama ini saya masih banyak kekurangan, masih banyak cita-cita dan harapan yang belum tercapai. Mohon dimaafkan juga atas banyak kata mungkin sikap-sikap yang kurang berkenan. Jenang selo waderkali sesundiran, apuranto yen wonten lepat kawulo. Paham ndak? Nanti dicari di Google kalau ndak paham ya.
Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Buder Heri Romodeni dan jajarannya yang terus mendukung usaha kami untuk mengembangkan Polteka Mangunwijaya. Tidak ketinggalan juga mengucapkan terima kasih kerjasama dengan PT-PT yang ada di Semarang, dengan Direktorat Sekolah Teresiana, SMK Teresiana. Terima kasih, kita bekerja sama untuk mempersiapkan masa depan dari adik-adik kita ini. Marilah kita terus gemakan semangat yang tertuang dalam Mars Polteka Mangunwijaya. Di bagian akhir itu ada syair Dharma Bhakti suci membara dalam hati, hiduplah Polteka Mangunwijaya, bergandengan tangan, bergerak bersama, hidup Polteka Mangunwijaya. Ya. Sekalipun kalian nanti tidak ada di Polteka lagi, moga-moga ini nanti masih jadi referen ya. Ya, kita terus berdharma bakti, kita terus bergandengan tangan dimanapun kita berada dan terus melayani. Selalu jaga baik nama alma mater, terus belajar, terus bekerja. Semoga kehadiran kalian menjadi berkat bagi semua orang. Akhir kata, semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai perjuangan dan hidup kita. Terima kasih dan berkah dalam.